Suara saya terlihat jelas? Kalau suara itu terdengar, Mas, bukan terlihat. Wajah saya terlihat ganteng nggak? Langsung aja ya, nggak usah bertele-tele. Oke, bentar. Aku nggak mau kalau kayak gitu. Ya. Oh ya, terus tuh ya. Oke, silakan. Mas Nanda Kita dulu harus yang host, ya? mukadimah, kita harus slow, kita harus santun. Kiranya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah berkat, bukan kutukan, bukan keinginan daging, ya. Abang Luis dari mana ya? Malang, Surabaya, masuk Abang Luis. Santai aja, Abang Luis. Bagaimana, Kita harus, Mas? ya, Abang Luis, ininya di mana? Rumahnya? Mas, sudahlah, kita lanjut saja. Tidak sempurna, tidak beriman salah seorang di antara kalian, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi, perdiskusian ini dasarnya adalah saya mencintai Mas Luis. Ane oheb atah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai karena sesama jenis, nauzubillah min dzalik, ya. Jadi karena mencintai dalam arti sesama manusia, ya. Kalau mencintai secara insania, saya mencintai perempuan dong, normal dong. Karena ini di pagi hari, silakan Bang Luis baca sidur, ya, doa. Jadi doa pagi itu dalam tradisi Islam, dalam tradisi Yahudi sudah dilaksanakan, yaitu untuk memuji Allah. Kalau dalam Islam, misalnya Mas Luis, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Abinu Abraham, ya. Mas begitu Nandar, ya. Kita mau debat nggak ini? Mau ngomong Mas Nandar ini. Ya sudah. Ya sudah Bang Luis. Kayak mau apa ini, mau dengar Mas ceramah. Kalau ceramah Mas cari teman di luar sana, ceramah situ. Ini kan mereka tunggu untuk kita debat. Iya Bang Luis, mukadimah dulu. Emangnya netizen ngerti nggak itu netizen? Tanyalah, satayan sampean. Siapa yang merubah tahun berapa di mana? Jawab. Nah, untuk menjawab itu, maka Bang Luis harus tahu kronologis dari penulisan Bible. Sekarang saya mau tanya, yang menulis siapa yang merubah? Loh, saya tanya loh, Mas jawab dulu siapa yang merubah? Mas yang bilang merubah. Jadi Alkitab, Injil sudah dirubah kata Mas Nandar. Sekarang Mas tunjukkan siapa yang merubah, tahun berapa dan di mana. Tadi Mas Nandar bilang dirubahnya sekitar abad kedua kan? Karena di situ baru diketahui sekarang. Ya, bahkan kalau kita melihat menelusuri penulisan Injil Yohanes itu adalah ditulis oleh diyakini sebagai ditulis oleh Yohanes, ya, murid Yesus itu, ya. Padahal yang menjadi keganjilan adalah Yohanes itu seorang nelayan, orang Galilea yang tidak mungkin mahir di dalam bahasa Yunani. Akan tetapi kenapa, ya, justru sebentar, Mas, dengarkan saya dulu. Sejarah dulu. Ya. Sekarang saya udah. Mas, kalau Jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Kamu yang melebar dari tadi. Kok bilang saya yang melebar? Lucu deh. Jangan melebar. Begini. Ditulis. Tahu nggak sejarah Helenisme, Mas? Helenisme tahu nggak sejarahnya? Bahwa pada waktu itu Israel dikuasai oleh Yunani pada mulanya. Terus waktu zaman Romawi, itu semua orang berbahasa sehari-hari juga pakai, selain kalau orang Yahudi pakai bahasa Ibrani, Aramaik, tetapi mereka juga pakai bahasa Yunani, Mas. Itu sejarahnya. Masa nggak ngerti cuman gitu aja? Saya ngerti. Nadar bisa bahasa Yunani toh. Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Ayo Mas, baca. Halo? Iya, Mas, baca ini Yohanes 14 ayat 16. Ini di sini tidak ada kata periklitos. Iya, saya udah baca itu. Di situ adalah parakletos, iya kan? Iya, ayo. Terus mana? Iya, sekarang di situ, Mas tunjukin mana kata periklitos di situ. Ada nggak? Nah, untuk membuktikan, kita lanjut saja dulu. Nanti saya akan identifikasi sosok parakletos itu. Ini papirus dari tahun 120. Yohanes dia mati tahun 100. Jadi selisih antara umur Yohanes yang mati itu dengan papirus ini selisihnya cuma 20 tahun. Misalnya teks Pancasila.
atau teks undang-undang yang asli lah. Ada teks undang-undang yang asli ada tahun 1945. Nah, terus tahun 2000 teks aslinya masih ada, Thomas. Masih ada pastinya. Nah, ini selisihnya cuma 20 tahun. Ini lihat di bawah. Papirus 66 120 Masehi tertulis di sini yang saya kasih garis merah, Parakletos, bukan Periklitos. Ada naskah Mas yang lebih tua nggak? Ini dekat sama Yohanes loh. Ya, oke. Sekarang oke lah. Oke, kita tutup ini, kita nanti identifikasi yang lain ya. Fix ya. Berarti yang pertama tutup ya. Pertama udah fix, tutup, kesimpulannya tidak ada Periklitos, yang ada Parakletos. Hawa nafsunya, akan tetapi sebagaimana di dalam Yohanes 16:13 itu ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini ya. Coba kita fokus kepada fungsi dan peran Roh Kudus. Sebentar. Kita fokus ya. Peran Roh Kudus apa, Mas? Ya, Roh Kudus yang kamu maksud itu ya. Akan tetapi saya meyakini bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW begitu. Kenapa? Ya. Dan kalau ia datang, sebentar. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Coba kamu perhatikan, menginsapkan dunia akan dosa. Apa sih yang dimaksud dengan menginsapkan dunia akan dosa? Ya, apakah Roh Kudus itu dapat menggenapi ayat ini? Tidak mungkin. Nah, saya tanya Mas, nabinya Mas Nandar datang ketemu muridnya Yesus nggak? Nah, oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Iya, ketemu nggak? Ya, sebentar, saya jawab dulu. Jadi memang pada saat Yesus mengatakan yang di hadapannya itu adalah para murid ya. Akan tetapi ya, ucapan Nabi Isa alaihissalam ini bukan hanya untuk dimaksudkan kepada para murid. Kenapa? Buktinya keyakinan eksistensi Roh Kudus itu tidak hanya diyakini oleh para murid, akan tetapi diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai penghibur, sebagai pemimpin, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, ini untuk semua. Intinya kan dia harus, jadi gini Mas, intinya berarti yang dijanjikan ini harus ketemu murid Yesus, tetapi juga ketemu semua orang yang percaya pada Yesus, kan gitu kan? Tapi kalau nabinya Mas Nandar kan tidak ketemu sama murid-murid Yesus. Kalau memang betul dia yang menginsapkan banyak orang. Tapi kan janji Yesus ini tidak tergenapi sampai sekarang. Karena apa? Ternyata yang dijanjikan nggak ketemu sama murid-murid Yesus. Benar nggak? Bukan. Salah kamu penafsirannya. Ya, kok bukan. Logikanya sudah jelas kok itu. Sekarang. Begini. Tidak. Santai. Maksudnya pembahasan kita tentang pokok permasalahan ini sudah terlalu panjang. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang lain. Yang pertama, begini. Pertama, Mas Nandar tidak bisa menunjukkan teks Periklitos. Yang kedua, identifikasi Mas Nandar tentang sang penghibur pun kacau balau dari awal sampai akhir. Karena yang mengutus Roh Kudus adalah Yesus. Ini bahasa Yunaninya jelas di sini ada semuanya 14 ayat 26. Tunggu saya lagi ngomong nih. Onomatimo, di dalam nama Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus. Parakleton to pneumato agion, ho pemve, ho pader ento onomatimo. Onomatimo itu artinya di dalam namaku, dalam nama Yesus. Saya tanya. 1% lagi nih baterai saya. Kalau tiba-tiba mati ya. Sudah mau lari. Yo, oke, boleh. Enggak lari. Ya Mas lama. Closing statement. Oke, closing statement. Pertama, teman-teman, Roh Kudus itu Parakletos itu tidak bisa diidentifikasi sebagai Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bisa mengajar, tidak bisa memberikan sebuah pencerahan, ya. Akhirnya kenapa? Sekarang setiap denominasi, setiap pribadi, contohnya Louis dengan Rudy Yohanes tentang siapa yang masuk surga, Yudas masuk surga atau tidak saja, masing-masing pribadi ini mengakui Roh Kudus sebagai pembimbingnya. Akan tetapi kenapa berbeda? Ya, bukan hanya perbedaan dalam perbedaan yang perbedaan yang sederhana, akan tetapi perbedaan tentang teologi pun sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena inilah mereka salah memahami pneuma. Pneuma itu diartikan sebagai Roh Kudus, ya.
pneuma hagion, hagion sebagai Roh Kudus. Akan tetapi pneuma di dalam bahasa Ibrani adalah ruah, sebagaimana di kol asher nishmat ruah. Ruah itu bisa bermakna seseorang atau pribadi yang bernyawa. Jadi tidak mungkin yang mengajarkan itu adalah sosok roh, karena pada akhirnya mereka akan menerka-nerka, ya, akan mengklaim-klaim, mengaku, ya. Terbukti ini dengan banyaknya denominasi. Terbukti ini dengan banyaknya aliran-aliran di dalam kekristenan, ya, mengaku nabi, mengaku minyak urapan, baptis roh, baptis selam, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa parakletos atau perikletos itu bukan sosok roh, akan tetapi sosok ruah, sosok pribadi. Terjadi kesalahan ini karena mereka pneuma hagion dimaknai sebagai Roh Kudus. Padahal kol asher nishmat ruah itu tidak mesti dipahami sebagai roh, akan tetapi dapat juga dipahami sebagai sosok pribadi. Kamu saya belum ngomong udah mau lari. Ya jangan nervous dong, biasa aja. Saya sangat-sangat biasa, bosku. Gini, kalau dari closing statement saya, tidak ada pernah ada di dalam Alkitab disebut kata perikletos. Yang ada adalah parakletos. Parakletos artinya sang penghibur, penolong, perantara, pengantara. Tidak ada disebut di situ yang terpuji. Kalau di dalam kitab itu ada kata perikletos yang terpuji, bisa dikaitkan dengan kata Ahmad yang artinya terpuji atau Muhammad. Tetapi karena di situ parakletos yang artinya sang penghibur, berarti itu tidak sama sekali menunjuk kepada nabinya Mas Nandar. Yang kedua, yang diutus dan yang teridentifikasi ternyata di situ adalah Roh Kudus. Kenapa Mas Nandar tidak bisa memahami hal ini? Karena Lukas 12 ayat 10 dikatakan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Orang yang menolak Roh Kudus susah untuk diampuni, dan dikatakan di situ tidak bisa diampuni. Yang artinya gini, karya Roh Kudus itu ada dalam hati kita untuk menginsafkan. Kenapa orang itu bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk menebus semua manusia? Semua itu karya Roh Kudus. Orang yang menolak itu, mereka tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Ini saja closing statement saya. Dari sini saya menyatakan bahwa saya tidak mau berdebat dengan siapapun. Ternyata Mas Nandar sampai saat ini tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tuduhan di dalam Kristen. Sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah menyerang agama orang lain. Saya hanya meluruskan jika ada orang yang membengkokkan ajaran dari agama saya. Louis Prasetyo di sini. Terima kasih. God be with you all.